Selamat pagi adik-adik. Pagi, Dok. Selamat pagi, selamat hari libur ya minggunya. Jadi kali ini kita akan didampingi pelatihan yoga oleh Bapak Juni ya. Bapak Juni sudah masuk ke pertengahan minggu keempat. Jadi adik-adik udah kurang lebih 1 bulannya. Jadi hari Selasa besok terakhir minggu keempat. Nah udah genap 1 bulan. Jadi ya mungkin adik-adik sudah mulai merasakan ya beberapa siswa saya tanya juga, jadi memang ada perubahan gitu ya. Nah tapi 1 bulan itu belum maksimal. Biasanya maksimal sekali ya kalau adik-adik udah ikut 2 bulan, nah baru terasa. Jadi selain fisiknya lebih segar, nah, seperti itu biasanya. Secara mental, emosional juga biasanya lebih tenang, stabil gitu ya. Nah, nanti semoga harapan ke depannya adik-adik bisa nanti bagus ya untuk mengikuti pelajaran di sekolah, terutama ya di era pandemi COVID-19. Oke, jadi kembali lagi sebelum mulai latihannya, kurang lebih lagi 7 menit kita mulai ini. Jadi adik-adik dibantu diingatkan teman kelompoknya, diisi Google Form-nya dulu. Nah, mungkin barangkali langsung saya berikan waktunya ke Bapak Juni, mungkin bisa sambil menunggu lagi 7 menit, mungkin bisa sharing sedikit. Nah, saya baru ingat juga di buku modul, jadi adik-adik bisa lihat ya ada gambar Astanga Yoga. Ya, jadi yoga itu jadi bukan cuma latihan-latihan gerakan asana aja. Jadi ada beberapa aspeknya, ada 8 batang tubuh yoga itu. Mungkin Bapak Juni mungkin sambil menunggu mungkin bisa sharing sedikit tentang ini yang dasarnya adalah yama sama niyama. Nah, jadi itu sebagai dasar adik-adik sebelum melakukan yoga. Nah, ini mungkin saya juga belum sempat menjelaskan, mungkin Bapak Juni sebagai instruktur dan narasumber bisa sharing sedikit sebelum mulai latihan yoga kali ini. Oke, terima kasih. Baik, Dok. Selamat pagi semuanya, adik-adik semua. Sehat semua? Sehat. Ya, jadi kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 5 menit ya. Jadi sembari menyapa adik-adik dan adik-adik juga bersiap sembari mendengarkan Bapak. Jadi masukan dari Pak Dokter untuk adik-adik bisa memahami betul tidak hanya dalam ranah praktek maksudnya, tapi juga bagaimana bisa membawa praktek itu ke dalam sebuah makna, khususnya dalam merubah cara pandang, cara pikir kita, sehingga kehidupan kita bisa terjaga. Terjaga dalam artian stabil, terutama pikiran kita. Karena di dalam yoga, pada dasarnya, titik poinnya adalah bukan hanya melenturkan fisik saja, tapi bagaimana seseorang mampu untuk melenturkan pikirannya. Karena pondasi dasarnya seseorang itu berasal dari pikirannya. Semuanya tercetuskan dari pikirannya. Nah, terkadang kita itu lepas dari hal kontrol tersebut, sehingga sesuatu yang kita lakukan terkadang lepas. Nah, dari hal tersebut di dalam batang yoga atau bagian tubuh yoga, tidak hanya ada asana saja, tapi di dalam ajaran yoga itu ada 8 aspek atau 8 bagian tubuh yoga yang terdiri dari yama, niyama, asana, pranayama, pratihara, dharana, dhyana maupun samadhi yang menjadi ultimate atau puncak dari yoga itu dilakukan. Nah, ranah-ranah ke-8 bagian tersebut itu secara benefitnya atau kebermanfaatannya itu dibagi menjadi 4, yaitu moral trainingnya, physical trainingnya, mental trainingnya, dan spiritual training begitu. Nah, jadi yang kita olah ini, yang kita latih ini tidak hanya sebenarnya masuk pada physical training saja, meskipun kita mulai memasukkan ajaran yoga itu dari ranah fisikal. Tapi yang kena seharusnya
Ya, tidak hanya berdampak pada fisikal saja atau fisik kita saja, tapi juga moralitas kita, mental kita juga dan spirit. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Dokter adalah masuk ke ranah moralitas kita. Nah, di dalam ranah moralitas itu, di dalam ajaran yoga, di dalam Astanga yoganya disebut dengan yama dan niyama. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi secara eksternal, ya. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi secara internal kita. Sehingga di dalam ajaran yoga, ya, di dalam yama itu ada disebut dengan ahimsa salah satunya. Apa sih itu ahimsa? Mungkin adik-adik juga sering mendengar kata ahimsa dan lain sebagainya. Dan ada bagian yang lain lagi. Bapak ulas mungkin satu aja dulu, ya, supaya waktu kita cukup. Jadi ahimsa itu secara arti kata, etimologi kata, A artinya dia tidak, himsa artinya membunuh, artinya tidak membunuh. Mungkin kalau diartikan secara umum dan gamblang, ya tidak membunuh orang dan lain sebagainya. Namun sebenarnya pesannya tidak seperti itu. Maksud dari tidak membunuh itu adalah sesuatu yang kita lakukan baik dalam bentuk pikiran, perkataan maupun tindakan kita itu tidak menyakiti baik itu makhluk hidup lainnya begitu. Entah itu manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Prinsipnya seperti itu. Karena apa? Karena Bapak bisa saja menyakiti adik-adik dengan bibir Bapak ini, dengan mengucapkan kata-kata yang kasar, menghujat dan lain sebagainya. Dan bahkan dengan ucapan pun luar biasa membuat orang itu bisa tersakiti begitu. Tidak hanya dalam bentuk fisik saja kita menyakitinya. Jadi pesannya yang disampaikan dalam ahimsa di dalam niyama, di dalam yama itu adalah bagaimana seorang praktisi yoga melakoni yoga itu bisa untuk menjaga orang lain supaya tidak tersakiti dalam artian perasaannya maupun dalam bentuk tindakan kita dan juga pikiran kita. Karena apa? Karena dampaknya itu akan memberikan kepada diri kita kembali. Karena sesuai dengan konsep di dalam yoga, engkau adalah aku dan aku adalah engkau begitu. Yang disebut dengan tatwam asi. Jadi sejatinya ketika kita menghujat orang lain, kita juga menghujat diri kita. Cuma karena kita ego, jadi kita tidak mengakui hal tersebut. Nah, yoga secara perlahan untuk menurunkan ranah ego kita supaya sesuatu yang kita lakukan tidak ditekankan pada egositas. Penting memiliki ego, cuma ego itu sebagai penanda bahwa kita memiliki emosi-emosi yang seharusnya bisa kita sadari, ya, bukan tidak disadari. Ketika emosi-emosi itu tidak kita sadari, sehingga perilaku-perilaku himsa itu bisa kita terjadi pada diri kita. Sehingga ajaran yoga yang menyatakan sebagai ahimsa otomatis tidak berlaku pada ranah itu. Artinya dalam pergaulan kita diharapkan adik-adik sudah mempelajari yoga bersama Bapak, mulai bisa untuk memposisikan kepada teman, kepada keluarga untuk tidak menyakiti. Nah, itu pesan yang pertama di dalam yama brata atau yama di dalam astanga, yaitu tidak menyakiti yang disebut dengan ahimsa seperti itu. Mungkin itu dulu Dok poin pertama. Mungkin setiap pertemuan saya akan ulas satu persatu begitu. Kalau ada adik-adik pertanyaan juga boleh. Ya, itu. Sebelum nanti ada yang disebut dengan sauca, parigraha, ya, brahmacari dan lain sebagainya begitu. Jadi ada 10 aspek di dalam moralitas yoga itu sendiri ditekankan. Jadi seorang memperlakukan yoga tidak hanya dalam bentuk pose saja, tapi dalam bentuk tindakan. PR-nya adalah praktek, itu PR-nya. Teori semuanya bisa. Semua teori itu bisa dipelajari dan dihafal oleh orang. Tapi laku, ya, tindakan itu harus dicontohkan. Nah, itulah seperti adik-adik mungkin mengetahui kayak tindakan korupsi dan lain sebagainya. Siapa sih yang nggak mengerti tentang korupsi? Semuanya mengerti. Namun apakah semuanya sudah melakukan untuk menghindari dari tindakan korupsi? Nah, ini menjadi PR kita. Salah satunya adalah kita sebagai bapak, sebagai pendidik, adik-adik sebagai siswa dalam ranah apa? Disiplin akan waktu. Ya, itu kita sudah korupsi. Waktu kita sendiri yang kita korupsi, bukan waktu orang lain begitu.
Jadi apakah, coba mari kita renungkan kembali, selama ini saya melakukan belajar di sekolah, apakah saya sering terlambat? Nah, salah satu contoh real ya. Apakah seperti Bapak, apakah Bapak sering datang terlambat ketika Bapak mengajar? Nah, seperti itu otokritik yang kita bisa berikan pada diri kita sendiri. Karena apa? Karena Bapak sendiri sama mahasiswa Bapak, kalau Bapak telat lebih dari 15 menit, mahasiswa Bapak bisa meninggalkan Bapak sendiri. Jadi dia bisa keluar. Begitu juga sebaliknya Pak tekankan. Ketika mahasiswa lewat dari 15 menit, pintu kelas itu sudah tertutup. Nah, seperti itu. Ya, jadi itulah cara kita untuk disiplin akan waktu. Kenapa? Karena ketika seseorang menghargai waktu, berarti seseorang menghargai keberadaan Tuhan itu sendiri. Karena waktu itu adalah dimiliki oleh Tuhan itu sendiri dan kita ada di dalamnya. Jangan bilang kita saya sangat taat kepada ajaran Tuhan begitu, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita nggak benar disiplin. Itu misalkan. Jadi di dalam yoga, ahimsa tidak dipandang hanya sebagai sesuatu untuk tidak membunuh gitu. Dalam artian apakah itu binatang lain sebagainya, nggak begitu. Tapi lebih luas lagi adalah bagaimana seseorang tidak menyakiti dan tidak mengabaikan akan tanggung jawabnya. Nah, seperti itu Dok yang mungkin bisa Tiang sampaikan. Nanti setiap pertemuan mungkin bisa adik-adik masuk lebih awal ya, entah 15 menit sebelumnya. Saya akan ulas sedikit demi sedikit sehingga yoga tidak hanya dilihat seperti olahraga. Ya, karena yoga sejatinya tidak hanya olahraga, karena dia ada aspek di luar daripada itu yang luar biasa. Jadi salah satunya memang mengarah pada olahraga, tapi yoga itu bukanlah olahraga. Yoga adalah sebuah aktivitas kehidupan yang holistik. Namanya holistik, dia menyeluruh. Seluruh aspek kehidupan kita itu kena. Baik moral kita, mental kita, fisik kita, dan spiritual kita. Harapannya begitu. Sehingga orang itu, manusia itu bisa bertransformasi. Kita stagnan. Ketika kita stagnan berarti nggak ada perubahan. Dan perubahan sejatinya itulah yang kekal. Siapa yang tidak menerima perubahan, otomatis dia tidak mau bertransformasi. Sama seperti Bapak, sekarang sudah berumur, kumis mulai tumbuh, dan lain sebagainya. Dan adik-adik mungkin mulai tumbuh. Itulah perubahan yang harus kita sadari dan terima. Begitu. Rambut pelan-pelan mungkin nanti mengikuti Pak Dokter ya, semakin memutih dan lain sebagainya. Itu misalkan. Itulah perubahan dan kekal sifatnya. Ya, kita harus terima. Ketika seseorang mampu menerima, Bapak yakin, ya ini akan mempengaruhi psikologinya. Mungkin ini lebih banyak Pak Dokter yang mengetahui seperti itu. Mungkin itu aja dulu, Dok. Terima kasih Bapak Juni ya sharingnya. Mungkin bagi adik-adik. Ya, nanti sambil menunggu mulai ya, mungkin kita sharing ya 15 menit, 10 menit. Ya, adik-adik bisa mendapatkan tambahan ya, bahan ilmu. Oke, disilakan. Jadi akan ada waktu, silakan. Untuk waktunya saya serahkan ke Bapak Juni untuk mendampingi adik-adik latihan yoga pagi ini. Selamat.